wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Damarsya, mahasiswa Universitas Nasional, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, NPM 17312340250 Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai manfaat teknologi informasi dalam mendukung dunia usaha. Berikut presentasinya. Mengapa bisnis membutuhkan teknologi informasi? Yaitu ada beberapa alasan mengapa bisnis membutuhkan teknologi informasi. Yang pertama yaitu ada pendukung operasional bisnis. Yang kedua ada pendukung pengambilan keputusan manajerial. Yang ketiga ada pendukung strategi keunggulan kompetitif. Dan yang keempat, komputer dalam dunia bisnis dapat mendukung. Yang pertama itu ada penyiapan data. Yang kedua ada pemasukan data. Yang ketiga perhitungan. Yang keempat itu pengawasan perhitungan. Dan yang kesembilan penyimpanan. Dan yang terakhir yaitu pengeluaran. Setelah kita mengetahui alasan mengapa teknologi informasi dibutuhkan di dalam bisnis, selanjutnya kita membahas mengenai definisi sistem informasi. Ada beberapa di sini, ada 3 definisi mengenai sistem informasi. Yang pertama itu, sistem informasi merupakan suatu kombinasi teratur dari orang-orang, hardware, software, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Dan yang kedua itu ada sistem informasi adalah satu kesatuan data olahan yang terintegrasi dan saling melengkapi yang menghasilkan output baik dalam bentuk gambar, suara, maupun tulisan. Dan definisi yang ketiga mengenai sistem informasi adalah sekumpulan komponen pembentuk sistem yang mempunyai keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya yang bertujuan menghasilkan suatu informasi dalam suatu bidang tertentu. Slide ini kita membahas mengenai fungsi informasi. Informasi adalah bahan bagi pengambilan keputusan yang berfungsi untuk yang pertama, menambah pengetahuan pemakai informasi. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian pemakai informasi karena dapat memberikan gambaran tentang suatu permasalahan, sehingga pengambil keputusan dapat menentukan keputusan secara lebih cepat. Yang ketiga, menjadi standar, aturan, maupun indikator bagi pengambil keputusan untuk menentukan keputusan secara lebih baik. Diperlakukan sistem informasi manajemen supaya informasi sebanyak apapun dapat dikelola secara efektif dan efisien. Di slide ini kita membahas sistem informasi manajemen atau yang lebih disingkat dengan SIM, di mana jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam suatu organisasi untuk memberikan informasi kepada manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Slide selanjutnya itu mengenai kebutuhan SIM pada organisasi. Mengapa diperlukan sistem informasi manajemen? Ada 3 alasan di sini. Yang pertama yaitu jumlah transaksi yang besar sangat membutuhkan tersedianya informasi. Dan yang kedua, adanya departemenisasi dalam suatu organisasi. Kebutuhan informasi bukan merupakan persoalan yang sederhana. Kebutuhan informasi bukan hanya berkaitan dengan relasi dari organisasi, tetapi juga berkaitan dengan person-person yang ada pada departemen dalam organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan komunikasi yang sistematik. Selanjutnya, kita membahas mengenai keuntungan dari sistem informasi manajemen tersebut. Yang pertama yaitu di mana pimpinan dapat memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Yang kedua, pengumpulan data berlangsung secara sistematika dan periodik. Dan yang ketiga, butir-butir data tidak perlu diperbanyak, walaupun dapat dipergunakan oleh beberapa keperluan. Dan yang keempat, efisiensi, efektivitas, dan transparansi meningkat. Setelah kita mengetahui keuntungan sistem informasi manajemen di dalam organisasi, selanjutnya kita membahas mengenai pertukaran data elektronik atau bisa disebut dengan EDI, di mana EDI merupakan proses pertukaran data bisnis yang dilakukan secara elektronik tanpa melibatkan manusia. Contohnya pemesanan barang, transfer dana, dan sebagainya. Di sini pun EDI mempunyai manfaat dalam mengurangi kesalahan biaya. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, meningkatkan kemampuan bersaing. Yang ketiga, meningkatkan hubungan dengan mitra dagang. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan pelayanan pelanggan. Sekian presentasi dari saya.
Semoga dapat memberikan wawasan lebih mengenai teknologi informasi yang mendukung di dalam dunia usaha. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.